Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba untuk memenuhi permintaan ya dari beberapa teman untuk ikut-ikut menyikapi ya polemik kontroversi terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, pasal 103 ayat 4 berbunyi, bisa disimak, pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi huruf A, deteksi dini penyakit atau screening, B, pengobatan, C, rehabilitasi, C, konseling ya penyuluhan, yang E adalah penyediaan alat kontrasepsi. Nah, di E-nya ini yang kemudian timbul pro kontra terhadap peraturan pemerintah ini. Nah, maksudnya apa sih yang terjadi dengan peraturan pemerintah ini? Bahwasanya tujuan dari pemerintah sesungguhnya sangat-sangat baik ya, karena kita membaca data perempuan yang hamil di luar nikah, bahkan rata-rata usianya di bawah usia rata-rata ideal untuk menikah, itu hampir 50.000. Ini data yang kita peroleh. Lah, oleh karenanya inilah menjadi kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah ini. Nah, akan tetapi satu sisi aturan ini nampaknya ada yang harus difikirkan ulang, jadi difikirkan kembali berkaitan ketika ada pelayanan. Jadi pemerintah memang memerintahkan ada pelayanan tentang apa ya? Tentang kesehatan reproduksi, dan ini bisa dilakukan secara formal maupun di non formal. Jadi formalnya di dalam penjelasannya adalah sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan perguruan tinggi itu harus menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi ya. Yang disediakan apa saja di dalam pelayanan itu, diantaranya adalah A sampai E. Lah, yang E itulah kemudian menjadi kontroversi. Kenapa? Karena kalau kita baca penjelasan dalam peraturan itu, oh berarti sekolah menyediakan alat kontrasepsi, lembaga pendidikan menyediakan alat kontrasepsi. Nah, ini ya tentu untuk siswanya. Nah, oleh karenanya, karena ini akan disalahpahami oleh pembaca peraturan, apalagi nanti tentang tata laksananya, ini akan sulit untuk dikontrol begitu. Maka ini tentu akan menjadi kesalahan di dalam menafsiri ini. Jadi seakan-akan kalau kita bicara pelajar ya, SMP, SMA ini kan belum menikah rata-rata. Lah, kalau sekolahan ini, lembaga pendidikan ini kemudian menyediakan alat kontrasepsi, berarti kan ini kesannya terjadi permisif atau memberi restu terjadinya pergaulan bebas, seakan-akan memberi lampu hijau untuk melakukan hubungan di luar nikah. Kenapa? Karena notabene adalah belum menikah, kemudian menyediakan alat kontrasepsi. Tidak ada penggunaan kecuali untuk melakukan hubungan pasutri, tidak ada yang lain. Untuk apa? Nah, oleh karenanya inilah yang menjadi koreksi bagi berbagai pihak setelah ini diteken oleh presiden, kemudian terbit peraturan pemerintah.
DPR juga sudah mayoritas bersuara untuk menolak atau menghapus item ini. MUI juga sudah bersuara. Nah, konten kali ini adalah juga bagian dari mensupport pihak-pihak yang ingin agar peraturan ini kemudian dikoreksi. Nah, apa sih dasarnya kalau kita coba membuka-buka referensi atau kajian fikihnya itu ya terhadap peraturan seperti ini? Peraturan seperti ini tentu dalam kajiannya itu peraturan yang tidak maslahah ya. Jadi justru ini madharati ya. Jadi tujuannya baik, niatnya baik, tapi cara mengatasinya ini yang saya kira memang betul menurut berbagai pihak ini kurang bijaksana, karena di item E-nya itu menyediakan alat kontrasepsi. Nah, di dalam fikih kita itu sudah sangat jelas ya bagaimana rambu-rambu atau aturan mendasar dari sebuah keputusan, dari sebuah aturan, dari sebuah undang-undang. Jadi kalau kita buka di dalam Asbah wa Nadhair bisa disimak halaman 82, 83, Tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemerintah baik itu berupa undang-undang, aturan-aturan dan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat ya, itu harus didasari maslahat. Lah kalau tidak masalah tidak boleh. Ini harus diperhatikan betul. Kemudian mangzilatul imami minar ra'iyah bi mangzilatil wali minal yatim. Jadi pemerintah itu hubungannya dengan rakyatnya, dengan masyarakat itu seperti hubungan antara anak yatim dengan walinya. Jadi waliul yatim dengan walinya. Maka kebijakannya juga harus baik ya, maslahah bagi anak yatimnya. Kalau itu berkaitan dengan harta benda, ini juga jangan sampai ada salah di dalam petasarupan. Kalau kita bicara negara, maka dalam pengelolaan aset-aset negara, sumber daya alam ini juga jangan sampai itu ada kebocoran-kebocoran. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pemerintah. Nah, bagi kita kalau itu sudah kita katakan tidak bijak ya aturan itu, maka kita juga harus ikut-ikut mengusulkan ya, mendorong agar itu dikoreksi. Karena ini sekali lagi menurut kajian beberapa ahli dan saya menyetujui ini sangat-sangat tidak masalah, membahayakan ini ya. Nah, oleh karenanya siapapun yang ingin berkontribusi terhadap penolakan ini ya silakan ya, kita secara masif ini kita tolak. Nah, kalau kebalikannya ini saya khawatir ini kita ada di dalam kategori orang-orang yang i'anah alal maksiyah ya gitu ya. Ya, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin karena syarikan fiha. Jadi barang siapa yang berkontribusi mendukung terjadinya maksiat sekalipun kontribusinya itu hanya bicara 1-2 kalimah gitu ya, maka dia adalah merupakan bagian dari pelaku maksiat itu sendiri. Lalu kemudian di dalam Madzhabul Arba'ah juz 5 halaman 407 itu sana ada ketentuan-ketentuan bagaimana kewajiban seorang pemimpin, seorang pejabat. Jadi wajibu ala kulli ra'isin qadirin sawa'un kana hakiman aw ghairahu ayyarfa'a dharara an mar'usihi fala yu'dhihim huwa wala yasmahu li ahadin ayyudhiyahum. Jadi wajib bagi seorang pemimpin, apakah itu yang ada di peradilan ya, eksekutif, legislatif, pejabat-pejabat publik maupun pejabat karir, ini setiap kebijakannya harus bernilai menghilangkan doror. Satu sisi harus memberi maslahah kepada masyarakat. Ia tidak boleh menyengsarakan rakyatnya. Ia tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang membahayakan terhadap masyarakatnya, baik bahaya secara mental maupun spiritual maupun jasmani rohani. Ini tidak boleh.
Nah, dia juga tidak boleh membiarkan pihak-pihak lain, kalau kita bicara negara berarti orang-orang asing gitu ya, ini menyakiti terhadap masyarakatnya. Jadi dia harus mempunyai kewajiban melindungi tumpah darah Indonesia, melindungi masyarakatnya. Inilah nilai-nilai yang harus ada di dalam satu peraturan atau kebijakan. Ini adalah dasar kita untuk menolak peraturan itu, ya khususnya di item E tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberi pencerahan bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.